Baiklah kawan-kawan sekalian, inilah bagian kedua. Kita lanjutkan di YouTube kita ini. Sesungguhnya bagian pertama tulisan yang telah kita bacakan di YouTube yang bagian pertama, dan yang kedua adalah bagian yang tidak terpisahkan. Namun karena pertimbangan teknis terlalu panjang tulisan ini, maka kita buat dalam bentuk dua, bagi part 1 dan part 2. Nah, saudara sekalian, part 1 itu kita ambil subjudulnya adalah berjudul lagi-lagi harus tegas dipisahkan antara politik kelembagaan Presiden Jokowi dengan politik perseorangan Joko Widodo. Kita ikuti uraian selanjutnya. Sebagai pribadi, Jokowi berhak punya aspirasi sendiri. Jokowi berhak dan dapat menjadi petugas partai. Bagi saya, petugas partai adalah bahasa lain saja dari kader partai. Sebagai presiden, Jokowi tidak boleh partisan, tapi sebagai pribadi Joko Widodo berhak menjadi kader salah satu partai, dalam hal ini PDI Perjuangan. Sebagai presiden, Jokowi tidak boleh mendukung salah satu bakal calon presiden, tetapi sebagai pribadi Joko Widodo boleh punya sokongan kepada salah satu kandidat atau pada saatnya nanti bahkan berkampanye bagi salah satu calon presiden tersebut. Tentu jika Joko Widodo akan kampanye untuk Capres Ganjar Pranowo misalnya, maka ia harus cuti sebagai presiden. Demikian aturan Undang-Undang Pemilu secara tegas mengatur untuk memastikan presiden tidak menggunakan fasilitas dan jabatan publiknya sebagai presiden untuk kepentingan politik diri pribadi. Dari sisi fasilitas untuk kepentingan politik kebangsaan, Presiden Joko Widodo berhak menggunakan protokoler dan fasilitas negara. Sebaliknya, untuk kepentingan politik partisan diri pribadi, Joko Widodo harus menggunakan fasilitas diri sendiri. Itu sebabnya Istana Negara, Istana Merdeka tidak boleh digunakan untuk membahas strategi pemenangan koalisi pemilihan umum termasuk Pilpres 2024, karena agenda politik demikian bukanlah agenda kebangsaan, tetapi agenda politik partisan. Presiden Joko Widodo sudah jujur mengatakan tidak lagi mengundang Nasdem karena sudah punya koalisi sendiri. Tentu yang dimaksud adalah koalisi Nasdem Demokrat PKS yang mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden. Joko Widodo dengan jelas sedang berpolitik partisan, dengan menunjukkan preferensi kepada koalisi Ganjar dan Prabowo di satu sisi, serta resistensi kepada partai koalisi pendukung Anies Rashid Baswedan pada sisi yang lain. Politik partisan demikian harus dikategorikan sebagai politik pribadi Joko Widodo, dan karenanya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara, tidak boleh dilakukan di Istana Negara. Seorang pejabat negara ketika melakukan kegiatan pribadi tidak boleh menggunakan mobil dinas. Demikian pula seorang presiden ketika sedang berpolitik pribadi tidak boleh menggunakan anggaran dan fasilitas negara. Sebenarnya Presiden Jokowi pasti paham ketika kampanye sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Jokowi berganti menggunakan mobil Innova dan tidak menggunakan mobil dinas kepresidenan. Dengan memahami budaya politik Jokowi sebagai presiden dan politik Joko Widodo sebagai pribadi, maka harus tegas disampaikan bahwa Jokowi sebagai presiden harus menjadi wasit yang netral dalam Pilpres 2024. Presiden Jokowi tidak boleh partisan ikut mendiskusikan koalisi, apalagi mengambil peran dalam menentukan pasangan capres-cawapresnya. Presiden Jokowi tidak boleh partisan ikut mendiskusikan koalisi, apalagi mengambil peran dalam menentukan pasangan capres-cawapres. Ketika Presiden Jokowi menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk mempengaruhi kontestasi Pilpres 2024, maka jelas Presiden telah melanggar konstitusi. Karena salah satu tugas dan mandat setiap presiden adalah melaksanakan konstitusi dengan seluruh-seluruhnya
termasuk menjalankan Pilpres 2024 secara langsung, umum, bebas, dan rahasia yang berdasar pada jujur dan adil. Itu konstitusi. Saya telah menulis panjang lebar dalam artikel bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies Rashid Baswedan. Untuk membaca lengkap analisa informasi dan fakta bagaimana Presiden Jokowi bertindak sebagai wasit yang berpihak dalam Pilpres 2024. Setelah tulisan ini viral dan dibaca lebih dari 6.000 orang, apa yang saya tulis valid dan akurat. Beberapa elit partai mengkonfirmasi apa yang saya paparkan adalah fakta panggung belakang yang coba disamarkan lewat sandiwara panggung depan. Berkali-kali Presiden Jokowi menyatakan urusan capres adalah final partai politik, urusan partai politik. Beliau tidak ikut cawe-cawe, tetapi di balik layar Presiden Jokowi aktif menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk mendukung Ganjar dan Prabowo serta menjegal Anies Rashid Baswedan. Tidak mengundang Nasdem hanya salah satu bukti ikut bagaimana Presiden Jokowi menggunakan fasilitas negara untuk hanya mengundang para kaum partai yang satu kubu dengan politik partisan. Modus untuk tidak mengundang lawan demikian bukan sekali dilakukan. Nasdem juga tidak diundang ketika buka puasa bersama di Partai Amanat Nasional yang memunculkan pernyataan pers bersama para ketua umum partai dengan Presiden Jokowi soal strategi membentuk koalisi besar. Modus tidak mengundang juga dapat ditarik ke sejarah kompetisi Pilgub Jakarta 2017. Seorang pejabat setingkat menteri juga tidak lagi diundang ke rapat kabinet karena mendukung Anies Rashid Baswedan dan bukan Ahok. Dialognya adalah Bapak mendukung Jokowi bertanya, Bapak mendukung siapa di Pilgub Jakarta? Dijawab oleh pejabat itu kepada Presiden, Anies, Bapak Presiden. Dijawab oleh Jokowi, kenapa tidak dukung Ahok? Kan survei-surveinya menang Ahok. Kemudian pejabat setingkat menteri berkata, Ahok punya masalah dengan mulutnya, Bapak Presiden. Setelah perbincangan itu, sang pejabat tidak lagi diundang rapat kabinet oleh Presiden Jokowi. Niatnya mengundurkan diri hanya urung terwujud karena seorang menteri lingkaran istana tidak membawa surat pengunduran dirinya, sengaja meletakkan di ruang tamu rumahnya sambil pura-pura pamit ke kamar kecil. Presiden diduga menggunakan strategi tahanan luar KPK untuk memaksa arah koalisi sesuai strategi Pilpres 2024. Sering saya sampaikan hukum dijadikan alat untuk menentukan arah koalisi dan strategi pemenangan Pilpres 2024. Jika tidak tunduk dengan strategi pemenangan ala status quo, akan dimunculkan kasus korupsinya. Modus lain, jika tidak setuju dengan strategi pemenangan ala istana, akan ada ancaman dilengserkan sebagai pemimpin partai politik. Faktanya sudah ada yang diganti ketua umumnya. Kedaulatan partai terus diganggu, partai oposisi terus dilemahkan. PKS sudah terpecah dengan lahirnya Partai Gelora. Saudara sekalian, ketua umum yang diduga akan mendukung Anies Rashid Baswedan, ketua umum partai, dilengserkan tanpa mengikuti mekanisme partai itu, dan itu dilakukan oleh Jokowi untuk menambah apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana ini, yaitu P3 Suharto Mono Arfa dilengserkan dengan berbagai dengan alasan tidak jelas tanpa mekanisme partai dan digantikan oleh Mardiono PLT ketua umum P3 hingga hari ini. Itu salah satu contoh nyata ya jahatnya politik Joko Widodo. Saya sebenarnya ingin sekali bertanya kepada Presiden Jokowi, mengapa Presiden Jokowi mendiamkan langkah Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang terus mengganggu Partai Demokrat? Berulang, bukankah langkah politik Muldoko itu termasuk
termasuk merusak hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden ke-6 SBY. Para jubir lingkaran istana mengatakan Presiden Jokowi tidak setuju, tetapi tidak bisa melarang karena itu hak Muldoko untuk bebas berpolitik, termasuk berupaya menjadi ketua umum Partai Demokrat. Pertanyaannya, sejak kapan Muldoko menjadi anggota Partai Demokrat sehingga memenuhi syarat menjadi ketua umum? Apakah itu hak politik atau sebagaimana dibahasakan dengan tepat oleh Romi, hanyalah pencopetan Demokrat? Analoginya, kalau ada tindakan pidana pencurian, apakah bisa dibenarkan hanya dengan berkilah itu hak hidup seorang pencuri? Tidak ada jawaban logis, kecuali Presiden Jokowi memang membiarkan dugaan pencopetan terus terjadi untuk mengganggu Partai Demokrat dan ujung akhirnya mengganggu koalisi serta pencapresan Anies Rashid Baswedan. Lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, kenapa kedaulatan partai-partai begitu mudah diganggu pada era pemerintahan petugas Partai Joko Widodo? Apakah Presiden Jokowi tidak diberi pelajaran pahitnya sejarah ketika Orde Baru melalui Suryadi mengganggu PDI Megawati, meskipun akhirnya menjadi jalan lahirnya PDI Perjuangan? Presiden Jokowi juga menunjukkan bahasa tubuh baru akan diam ketika sudah ada penetapan KPU terkait paslon Capres-Cawapres, seakan-akan etika netralitas presiden baru dimulai ketika paslon sudah didaftar resmi di KPU. Artinya Presiden Jokowi secara sadar mengakui ikut cawe-cawe, mengakui ikut campur, dan belum diam karena belum ada penetapan KPU soal pasangan Capres-Cawapres 2024. Presiden harus lebih rajin membaca tahapan pemilu 2024. Termasuk Pilpres 2024 sudah lama dimulai. Pasal 167 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 menegaskan tahapan pemilu sudah wajib dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Artinya tahapan Pilpres 2024 secara hukum sudah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022 yang lalu. Presiden Jokowi harus sadar bahwa salah satu faktor kepresidenannya bisa lahir adalah berkat sikap netral presiden sebelumnya. Ketika memberikan pesan salam 2 jari untuk paslon Jokowi JK dengan bekas tinta di hari pencoblosan Pilpres 2014, saya mendapatkan teguran tertulis dari Presiden ke-6 SBY. Presiden SBY meminta saya sebagai Wamenkumham dan bagian dari kabinet untuk bersikap netral serta tidak menunjukkan dukungan partisan kepada paslon capres manapun. Demikianlah Profesor Denny Indrayana mengakhiri tulisannya dari Melbourne, Australia, Sabtu 6 Mei 2023. Saudara-saudara sekalian, apa banyak hal yang disampaikan baik pada bagian tulisan pertama tadi, bagian pertama di YouTube kita yang kita sudah sampaikan tadi, maupun di bagian kedua dan yang kemudian mengakhiri tulisan ini, kita bisa saja menangkap bahwa Presiden kita Joko Widodo itu tidak mengerti tentang tata, apalagi ilmu tentang bernegara, ilmu tentang tata negara. Saya juga menduga bahwa presiden ini, para stafnya takut atau enggan memberi pertimbangan terhadap langkah-langkah presiden yang sangat bersemangat untuk menyalahgunakan kekuasaan sebagai jabatan sebagai presiden, bukan sebagai pribadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Denny Indrayana tadi. Saya juga menduga bahwa ketidaktahuan atau pengetahuan tentang ilmu bernegara begitu rendah
begitu terbatas kepada presiden, sehingga perilaku politiknya sebagai presiden dan sebagai pribadi Joko Widodo, dia tidak bisa membedakan dua hal yang menjadi yang harus dijaga sebagai seorang presiden dan sebagai seorang kader partai. Dan banyak hal yang diuraikan tadi saya yakin, termasuk juga tentang konstitusi yang melarang dengan tegas bahwa tidak boleh ada kecurangan. Penyelenggara harus independen, ya. Tentu KPU dan Bawaslu independen, dan sebagai kepala negara dan sekaligus di dalam pemilu itu secara teknis akan dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu. Undang-undang dasar kita sebagai konstitusi kita menegaskan bahwa pemilu itu dilaksanakan atas dasar asas kejujuran dan keadilan. Karena itu apa yang dikatakan oleh Denny Indrayana itu relevan, amat relevan, dan memberi pencerahan terhadap kita semua, sekaligus juga kepada Presiden Joko Widodo dan yang lainnya, bahwa seharusnya memimpin negara adalah seperti yang dipotretkan oleh Denny Indrayana dalam konteks negara modern, dalam konteks negara demokrasi, dalam konteks negara yang berbasis pada hukum. Dan konstitusi kita mengisyaratkan hal seperti itu. Mudah-mudahan dengan tulisan Denny Indrayana yang kita muat di dalam video kita pertama dan kedua nanti kita ini, memberi kesadaran besar terhadap dan pencerahan besar terhadap bangsa kita dan mereka yang ingin melihat negara ini lebih maju, dan setiap regenerasi kepemimpinan atau rotasi kepemimpinan dalam istilah Anies Rashid Baswedan, kejujuran, selalu mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan itu, sehingga seorang pemimpin yang dilahirkan dari pemilu yang jujur dan adil tentu tidak menodai dan tidak menurunkan derajat yang bersangkutan, tetapi malah mengangkat kemuliaan yang bersangkutan, bahwa mereka didukung oleh rakyat yang pemegang kekuasaan. Tetapi jika pemilu itu dinodai oleh ketidakjujuran, ya, dinodai oleh kezaliman, dinodai oleh perilaku untuk mencuri atau mencopet suara rakyat atau kekuasaan rakyat yang telah diberikan, dimandatkan kepada yang lain, ya, kemudian dengan tujuan untuk memenangkan seseorang, maka kita telah menghina dan berlaku adil dan merusak tatanan demokrasi, sekaligus juga telah menurunkan derajat orang yang sesungguhnya tidak diberi mandat kekuasaan oleh rakyat, tetapi oleh kita merampasnya dari rakyat untuk memberikan kepada yang seharusnya tidak terpilih. Itulah yang diingatkan oleh Denny Indrayana, Profesor Denny Indrayana, untuk tidak boleh kita lakukan dimanapun posisi kita, apalagi seorang presiden seperti Joko Widodo. Cuma kita khawatir bahwa tabiat mencuri, tabiat merusak, itu sudah menjadi tabiat dari kita atau seseorang, sehingga itu dikhawatirkan pada pemilu 2024 yang akan datang. Atau memang kita pura-pura tidak tahu, atau memang sesungguhnya tidak tahu tentang aturan-aturan bernegara. Oleh karena itu, seorang presiden seharusnya seorang yang memiliki rekam jejak pendidikan yang jelas, ya, rekam jejak kerja-kerja di masa lalu yang jelas, termasuk juga rekam jejak keberhasilan dan kegagalan ketika dia menduduki suatu jabatan di masa yang lalu, sehingga kita bisa mengetahui, memotret masa depan, kemajuan dan kemakmuran dari negara kita ketika kita menentukan pilihan kepada seorang pemimpin yang akan kita pilih dengan berdasarkan rekam jejak, berdasarkan ide-ide, gagasan-gagasan, narasi-narasi, dan karya yang telah dilakukan di masa lalu yang kemudian kita memotret masa depan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, para ahli yang sering dikutip oleh Anies Rashid Baswedan, salah satu capres idola pada pemilu 2024 yang akan datang,
sering mengatakan bahwa cermin yang paling yang paling utama, ya, yang paling utama atau perkiraan, patokan yang paling utama untuk memprediksi masa depan adalah kembali preditor di memprediksi masa yang lalu untuk memprediksi masa depan, melihat ke masa lalu untuk memprediksi masa depan. Inilah yang sering dikutip oleh Anies Rashid Baswedan di kalangan para intelektual Muslim dan dalam kajian-kajian studi-studi tentang agama, khususnya Islam. Nurholis Majid, Profesor Nurholis Majid, almarhum Profesor Fadlur Rahman, almarhum, seorang guru besar di Chicago tentang Islamic Study di Chicago University dari Pakistan, selalu menempatkan masa lalu, khazanah intelektual masa lalu selalu dikaitkan di belakang untuk memperkaya pemikiran intelektual masa kini dan masa yang akan datang. Karena itu ketika mereka mengkaji tentang isu-isu keislaman, selalu mereka bersandar kepada hal-hal di masa lalu yang baik diambil, kemudian yang kurang tidak relevan lagi ditinggalkan, dan mengambil yang baik, yang terkini, yang lebih baik. Itulah kira-kira tambahan kita terkait dengan ini, dan mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.